Sebagaimana tangkapan radio gitu. Zaman dulu kita untuk menunggu lagu baru cuma radio. Iya, betul. Single ini dirilis misalnya waktu zaman itu mungkin lagu apa gitu ya, band-band populer di tahun 90-an atau apapun atau 80-an yang keluar itu single pertama dirilis resmi itu di radio. Iya. Iya. Hari Minggu itu kita tunggu sekali chartnya. Oke, kita ketemu lagi di Mencari Ilham. Kali ini kita ada Aryo Sabrang kembali. Welcome back kali. Yudi. Sekedar informasi, kita bertiga adalah penyiar radio beda generasi sebenarnya, tapi Satu radio ya? di satu radio. Tapi kita pernah di satu enggak sih. Maksudnya tidak dalam waktu bersamaan. Kalau saya dan Megali udah pernah dalam waktu yang bersamaan, tapi kalau dengan Bang Aryo enggak. Tapi saat kita waktu masih kecil-kecil, Aryo Sabrang itu udah siaran radio. Ya. Iya kan? Tahun berapa Bang mulai siaran radio? Saya masuk Pontianak 96 lah berarti. 96 saya baru. Saya masih di Sabdo. Oh iya kan? Saya baru 10 tahun. 96 masih sudah siaran. Tapi di umur saya SMP sekitar berapa ya? Umur SMP itu berapa ya? 13 ya? 12. Ya, 12 13 gitu ya. Saya sudah mendengar nama Aryo Sabrang di Radio Volare FM. Aku belum ya karena aku masih di Sanggau. Pontianak kapan? Pontianak masuk 3. 2003. Oh 2003 sih kalau saya pas baru resign saya, baru keluar. Justru kalau aku dengan Bang Aryo itu udah berada di radio satunya Radio Vista. Oh ya, yes. Waktu aku udah Pontianak tuh aku udah dengar beliau tuh di Radio Vista. Karena dulu tuh ada 2 radio yang aku dengarkan. Cuma yang aku dengarkan ya selain yang jualan HP itu. Sama Radio Kenari. Radio Vista dengan Radio Volare karena ada 2 segmentasi musik yang aku suka di 2 radio itu dan 2 hari yang berbeda. Yes. Waktu itu ya. Jadi kalau di Vista itu ada Vista Rock. Ya. Sama Bang apa itu? Kalau Vista Rock itu kalau di Vista. Ya, Vista Rock itu Bang Wiwit. Oh, ada Volare Rock waktu itu di. Ya. Jadi segmentasi yang buat aku tertarik dengan radio itu gara-gara dua segmentasi itu. Tapi kan mau dengar acara-acara yang lain kan. Terakhir siaran nggak Pak? Kalau siaran radio, benar-benar masih sebagai seorang broadcaster. Kalau broadcaster siaran radio sebagai announcernya ya. Kalau announcernya baru-baru ini masih paham. Enggak, maksudnya memang kerja sebagai penyiar radio. Kalau kerja di radio itu terakhir 2008 itu sendiri. Serius? 2008 Vista? Ya? Vista itu dari 2002. Oh, 2002 ya? Vista 2002. Oh iya. Aku pindah ke Iya, Vista itu 2002 sampai 2008 terakhir. Saya 2008 terus saya mengawal penyiar malah. Jadi saya udah langsung turun. Iya. Seperti itu. Kalau kau dari tahun berapa? 2008 terakhir. Aku 2008 pertengahan sampai 2016. Iya, tahun berapa berarti? Oh, 2005. Enggak, berarti dari 2005 jadi penyiar radio sampai tahun berapa kan? Pokok 2008 aku masuk Radio Volare. Iam tuh udah nggak resign, Bang. Enggak loh. Itu pindah ke Volare. Bukan nih. Dari Primadona. Ya, jadi naik kelas. Ya, naik kelas. Aku juga dari Primadona dulu kan. 2008 itu Primadona dulu. 2009 akhir baru aku pindah ke Volare. Itu gantikan beberapa program. Gantikan program Iam. Masuk ke program Iam. Karena udah ditinggal penyiarnya yang sibuk MC waktu itu. Sekarang gitu ya. Gitu. Betul juga ya. Jadi waktu itu tahun itu kan ada beberapa kekosongan program di Volare yang akhirnya aku ditarik. Ada 2 penyiar Volare yang waktu itu harus menghilang kan. Digit ya satu. Kalau kau salah satunya, kemudian Dian tuh udah muncul. Dia udah. Jadi nanti gantikan posisi Dian, makanya naik ke Volare. Ya. Karena aku masuk gantikan posisi terakhir itu sebelum saya keluar itu sendiri di stand itu saya ngetrending tadi ada si Dian, ada ngetrending Didit. Didit abangnya yang ngetrending. Iya, yang senior dia lagi. Seperti itu. Sampai makanya saya bilang di Mencari Ilham yang sebelumnya dari dia masih siaran, kemudian saya jadi penyiar, dia masih siaran, saya pengen jadi MC waktu kecil, dia udah jadi MC, sampai saya udah nggak MC lagi, dia masih tetap MC. Cuma rambutnya yang Nah, sambungan bicara itu juga begitu.
hanya rambutnya karena diwarna-warnai, dia sedang menghindari bahwa dirinya sudah mulai memasuki usia senja. Gitu. Jadi Bang, kalau rambut ini kita bisa kreasi. Oh iya, bisa kreasi kayak seperti itu. Tapi kumis dan jenggot ya seperti itu ya. Iya, seperti itu gitu ya. Seperti alami gitu ya. Sekarang ini apa kabar radio? Nah, kalau perkembangan sekarang radio memang lagi zaman, kalau ibaratnya kayak zaman di awal radio muncul. Nah, itu seperti itu karena sekarang ini radio semakin berkembang. Serius loh? Berkembang. Jadi sudah akan beralih ke digital. Oh iya. Posisinya. Maksud saya yang saya tanyakan adalah bagaimana perkembangan radio konvensional FM radio. Nah, kalau perkembangan radio FM gitu ya, ini sebenarnya masih ada pendengarnya. Kalau bicara tentang pendengar ya, radio itu masih ada pendengarnya. Masih ada pendengarnya. Yang setia masih ada. Kita kalau bisa contoh gitu kan, kayak radio dangdut itu sendiri gitu, sederhana aja gitu kan, itu masih ada pendengar setianya. Itu gila sih memang. Itu racun yang luar biasa. Sederhana aja. Mau kita orang baru pertama muncul di dangdut, kasih lagu ke dangdut di situ, besok kita jalan ke kampung yang denger radio segala macam. Oh, disambut gitu. Disambut. Itu dasarnya radio dangdut. Loyalitasnya memang luar biasa. Itu gitu. Kalau radio selain radio dangdut misalnya, sekarang kan lagi muncul banyak orang-orang yang yang sudah tidak lagi mendengar radio, bener nggak sih kalau saya bilang gitu? Banyak orang tidak lagi mendengar radio konvensional. Ya, kalau di daerah mana dulu nih Pak? Nah, ini berdasarkan daerah ya? Kalau di daerah kita iya, kalau daerah kita iya. Sebenarnya di Jakarta gimana di Jakarta? Justru itu, justru di kota besar, di mana ada tingkat kemacetan, semakin tinggi tingkat kemacetan, semakin tinggi juga intensitas pendengar radionya sebenarnya. Sebenarnya sedang berkurang apa tidak? Karena orang sekarang udah banyak pilihan. Orang bisa mendengarkan podcast, orang bisa dengarkan sambil nyetir, orang bisa tetap nonton YouTube dan sebagainya. Kalau secara data aku nggak tahu ya. Itu sih. Kalau secara data aku nggak tahu, tapi kalau secara perkiraan intensitasnya beberapa tahun kemarin itu sempat menurun. Tapi semenjak muncul tren di sosial media kayak podcast dan akhirnya radio lebih banyak berbicara soal membangun karakter seorang penyiarnya di radio, kembali kayak model-model zaman-zaman dulu. Itu intensitas pendengar radio di mobil itu jauh lebih gila. Jauh lebih, apalagi di Jakarta yang macet. Bagaimana cara mengukurnya? Ini kira-kira saja atau karena kan tidak ada barometer yang pasti. Kalau itu ada namanya badan survei. Berarti kan pakai survei manual kan? Dia bukan survei nasional, bukan survei manual, paham? Jadi kalau kayak AC Nielsen itu ada memang ada survei, ada beberapa survei, ada AC Nielsen dan juga ada lembaga survei lainnya itu ada, tapi yang terkenal untuk suatu media itu ada AC Nielsen rujukannya. Nah itu dia memberikan suatu alat kepada beberapa person. Nah jadi untuk di survei. Jadi kayak Pontianak gitu kan, dia itu ada timnya AC Nielsen itu ada turun ke Pontianak tanpa diketahui oleh kawan-kawan media, posisinya seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Ini sudah dari tahun, makanya kalau pengiklan pingin beriklan di suatu daerah, dia tuh kasih Nielsen. Dia minta data. Dia minta data dulu radio mana yang lagi digandrungi di suatu daerah ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi kayak dulu di tahun 9 lagi saya masuk film itu kasih ratingnya itu ya dari Volare karena memang belum ada lawan kayak seperti itu kan. Nah, lalu di tahun 2002 saya tadi buat radio itu sendiri dan ternyata saya masuk survei. Dan baru 1 tahun tuh saya udah masuk 3 besar. Penyiar dalam waktu radionya. Radionya. Dari sendiri sih cuma karena dari Volare dipindah ke Vista gitu. Jadi itu masuk 3 besar dari Vista itu. Jadi kebetulan itu ada Volare, ada Kenari, baru Vista. Itu tuh yang suatu kebanggaan diri itu. Yang ternyata kami survei segala macam. Jadi sampai dari Universitas Indonesia melakukan survei juga segala macam. Vista dapat rekom. Oke. Saya ngerasa gini Gal. Dulu saja pada kalau tahun 2000 katakanlah 2002, 2003, 2004 itu radio lagi gila-gilanya. Betul. Nah, karena
saya waktu itu saya masih pendengar karena masih sekolah. Saya tamat 2004 kan. Ya. Tamat SMA dan itu lagi gile-gilenya soal kartu. Kartu sampai beli ya. Kartu beli. Kita di Pontianak ya. 250 ya? Satu. Saya yang saya itu masih 250. Kalau nggak salah Bang, Polari masih nyimpan beberapa cetak kartu lama itu. Iya, yang biru sama oranye kan. DC direct contact. Direct contact ya? Oh iya, DC direct contact. Nostalgia langsung ya. Terus kalau di Primadona tuh warnanya oranye dong. Iya, itu tahun udah ketemu enggak? Enggak. Aku kalau udah masuk SMA. Kalau 2004 itu sebenarnya udah kurang tuh. Kalau masih zaman 90-an itu, wah itu banyak geng-geng dulu sekolah tuh. Wah, sampai 2003, sampai 2002, 2003 masih Bang, geng-geng itu lebih rame kan ya Yani kan? Iya, tapi nama samaran. Tapi tadi tidak seramai. Iya, lebih rame lagi. Karena dulu saya ingat setiap malam Minggu jatah saya itu siaran itu minimal itu ada 50 sampai 100 kartu. Yang harus saya bacakan. Nah makanya saya bilang waktu itu penyiar begitu kayak artis loh, nggak ada Facebook, nggak ada Friendster, nggak ada apa. Artis di daerah itu dia penyiar itu artis loh. Iya. Pada saat itu betul. artis. Wah, aku ketemu Bang Aryo, wah aku ketemu Riri misalnya kan ada banyak kasus yang terjadi seperti ini. Ada banyak orang yang jatuh cinta dengan suara. Iya, itu banyak. Jatuh cinta dengan suara dan punya ekspektasi lebih tentang sosok penyiar yang dipikirkan tanpa melihat sosok aslinya seperti apa. Oh iya, bener. Saya itu banyak yang SNS di Sanggau. Ada satu cabang radio Polari di Mareksa. Dan waktu SMA jadi sering ke Bima Reksa. Ketemu dengan penyiar-penyiar. Kayaknya itu awal tahun dulu lah pertama kali tertarik dengan dunia radio ya. Oh kayaknya keren deh jadi penyiar radio. Jadi pas ngelihat si kakak atau si abang penyiar itu lewat, wah gila ini penyiar radio ini keren. Jadi itu awal mula ketertarikan. Ada bayang-bayang di kepala kita definisi bahwa seorang penyiar itu keren. Seorang penyiar itu kayak serba bisa, pengetahuannya bagus, selera musiknya bagus, pinter ngomong sendiri gitu kan. Padahal ngomong sendiri, betul, iya kan? Pertama kali siaran itu gugupnya minta ampun. Padahal cuma sendiri di ruangan ditemani satu operator. Kalau mending kalau ada operator lagi masuk. Ada juga ada Bang Jai masih ada Bang Jai. Oh, enak ya ada operator gitu ya. Kalau saya langsung mengoperator sendiri kebetulan. Dan dulu sudah kalian dulu enak gitu kan. Kita udah digital loh, muter lagu udah pakai digital loh. Saya masih pulpen, masih terus ngukur tracknya dulu kalau track 1, track 2. Oh iya, jadi kalau itu ngakalinnya itu kami itu selalu menggaris pakai cutter gitu ya. Setiap itu terus garis yang pita itu tuh, putarannya pita, itu digaris di kaca luarnya itu digarisin. Kami garisin. Jadi makanya penyiar dulu itu sangat rajin dengan lagu-lagu tadi. Setelah lagu sudah habis satu lagu digaris, setelah pulang lagi, setelah lagu dipasin, garisin lagi gitu. Buat ngukur itu skill up. Itu skill. Jadi putar lagu ada pitanya, ada gambar pitanya kan. Iya kan pitanya. Habis nih. Nah, ujungnya itu tuh digarisin di cutter. Dicutterin. Buat apa? Jadi buat menanda ini lagu ini. Buat menanda lagunya akan habis di sini. Kalau kita mulai lagu udah kita cepetin aja lagu kedua nih, lagu judulnya ini. Lagu kedua nih kita cepetin. Nanti lihat udah sampai situ dah kita ulang lagi, dengerin bener-bener. Oh, belum pas. Udah dapat, baru kita ini skill. Langsung saya ngelihat loh proses itu ternyata sambil siaran itu. Sambil siaran sambil ketak-ketik ini. Kalau lagi nggak ada orang. Iya. Itu sambil pengalaman. Ada lagu buat Excel. Ya, diskotik. Ada diskotik. Ada buat nyimpan nama tempat lagunya. Iya, buat kawan-kawan MD istilahnya. Sekarang MD, musik direkturnya kan. Nah, jadi sana. Jadi kalau dulu kata Pak, jadi kita tuh harus main mulut, pikiran, tangan kiri kanan tuh main. Karena ini tape yang lagi play misalnya kan. Bawa nih tape yang udah misalnya buat iklan nih. Ya kan buat iklan. Terus ini lagu buat nyiapin lagu apa yang mau kita putar berikutnya. Nah, kalau misalnya ada musik director belum nyiapin, "Yo, lagu belum siap" gitu kan. Udah pada aja nih. Pokoknya range lagunya kayak gini-gini. Oh yaudah gitu kan. Kita cari lagu sendiri gitu. Kita siapin. Udah kita siaran, ini nge-play. Nah, kita cari lagu yang sebelahnya nih yang iya, karena kita sambil ngepasin tuh kan, berdua gitu kan. Nah, tidak terbayang aku. Jadi kita mute suara kita yang keluar dari mic, kita sambil fokus yang itu, kayak gitu. Harus ngomong. Oke. Anjir nggak?
Kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kejadian-kejadian lucu di selama siaran, pernah mengalami hal-hal aneh atau mungkin itu kayak aku pernah kejadian man, ngomongkan orang lagi siaran, lagu itu ditelepon dari belakang, dari belakang. Dia tuh ya itu lupa. Suara lupa masuk lah. Aku lupa mute. Aku biasanya nyanyi. Aku lagi ngomong nyanyi. Ngomongan orang sama salah satu orang yang ada di sama operator sama bagian tuh apa gitu. Langsung telepon bunyi. Kok telepon bunyi nih tumben? Angkat telepon. Kalau mau ngomong tuh mute dulu. Langsung matikan. Waduh. Aduh. Ya kalau kelupaan mute tuh dulu kalau penyiar awal tuh itu kebiasaan. Pasti ya? Itu kebiasaan. Ya. Karena memang pertama itu kan sebelum turun siaran memang sudah dikenalin dulu kan. Sama alat-alat tuh dulu wajib memang kita kenal. Oh iya. Ini buat channel apa segala macam tuh kita wajib tahu posisinya. Kan kalau yang sekarang ini tadi sudah ada operator segala macam sudah dimanjakan. Kalau dulu memang fighting bener-bener Kan semestinya memang ada operator. iya, soalnya ada operator gitu kan. Tapi kalau kita tuh kadang-kadang kita dikasihkan dengan suatu seninya itu, Pam. Iya. Jadi kadang-kadang tuh operator kan nggak tahu kita mau masuknya di mana, jedahnya masuknya mau di mana segala macam. Kalau kita pribadi itu kita tahu. Wah, abis ini kita mau masuknya nih di bar keberapa nih. Wah, lagu tuh jadi kalau kita besok tuh udah ngebayang nih lagu apa yang kita mau kita tayangkan nih. Gitu. Kita minta sama MD. Kita minta lagu ini yang ini gitu kan. MD tinggal nambahin yang kurang segala macam. Ya gitu. Satu hal yang unik dari radio yang aku ingat juga, radio itu punya yang namanya apa sih? Lupa sih. Ini nih penanda misalnya kita pendengar di rumah termasuk saya dulu suka buat mixtape sendiri. Jadi kita punya tape deck yang punya 2 kaset dan menunggu lagu sengaja request lagu itu untuk direkam. Di radio itu punya satu penanda bahwa ini adalah lagu dari radio tertentu. Kita sebutnya Smash. Kita sebutnya Smash di situ. Jadi pas lagu lagi di radio kita diputar, sebutnya Smash. pas lagi bridge ya. Iya. Pas Polar lagu- 103 FM. Itu di tengah-tengah lagu. Jadi Dulu pas waktu aku, dia- aduh. Ketahuan kita membajak. Ketahuan kita membajak gitu. Dulu kayaknya memang gitu Gal. Kaset bajakan itu dilakukan rekamannya lewat radio. Dan itu hasilnya kan bagus. Bagus. Kayak bener-bener ya kualitasnya sebagaimana tangkapan radio bisa Zaman dulu kita untuk menunggu lagu baru cuma radio. Iya. Betul. Single ini dirilis misalnya waktu zaman itu mungkin lagu apa gitu ya, band-band populer di tahun 90-an atau apapun atau 80-an yang keluar itu single pertama dirilis resmi itu di radio. Iya. Iya. Hari Minggu itu kita tunggu sekali chart Chartnya, betul. chart Nah, musik itu. ini yang kayak tanggal lagu ini juga ini suatu kebanggaan radio dulu, Pak. Iya, iya. Kali gitu kan. Jadi gini li sama Pak, sebagai informasi dulu itu artis bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain sama kalau radio udah ngundang. Iya. Itu terang. Karena saya pernah ngalamin waktu itu lagi ada konser gitu kan. Nah, si artis ini oleh klien lain didatangkan gitu kan. Nah, tiba-tiba kami pengen datangin kan, mumpung istilahnya gitu kan, kami mengundang ke radio. Nah, si manajemen bilang nggak mau segala macam gitu kan. Oke gitu kan. Nah, MD kami bilang ya udah lagunya dia besok di 14 kabupaten kita istilahnya kami tidak akan tayangkan, kami turunkan, mohon maaf gitu kan. 5 menit kemudian kami ditelepon minta jadwal untuk dia siaran. Radio punya kekuatan buat memaksa. Itu gitu loh. Radio yang punya kekuatan. Zaman itu ada saya ingat sekali saya pernah ngobrol sama satu penyiar di Jakarta. Dia bilang gini, zaman itu radio itu hits maker. Ya, Tapi beberapa waktu belakangan di tahun 2000-an ke atas, radio itu sudah menjadi hits player. Ya, memutarkan hits yang diminta oleh pendengar. Kalau dulu, betul. radio yang menciptakan menjadi hits. hits maker. Karena tadi masing-masing radio itu harus punya jagoan masing-masing. Itu kalau zaman dulu. Iya. Jadi kalau misalnya besok saya itu masih Padi itu masih kompilasi. Padi itu masih kompilasi, Salon Seven masih kompilasi. Jadi masih indie, jadi belum itu. Nah, waktu dia ngirimkan kompilasi itu, gitu kan? MD kami di Polar itu nggak mau nayangin yang masuk di kompilasi itu, tapi si MD itu mencari lagu selain yang ada yang masuk di indie. Iya, gitu. Jadi untuk menaikkan, kalau itu naik itu baru berhasil. Zaman abang, MD siapa sih? Apa? Zaman abang MD siapa? MD saya masih ada Pak Faisal dulu. Sekarang tuh Mujahidin.
ada. Terus nggak lama kemudian saya masih Poltak udah masuk juga. Poltak nggak masuk? Masuk. Poltak, Penny. Terus abis itu Penny masuk. Nah kayak gitu. Nah jadi Poltak masih ya di Polario? Serius? Nggak tahu. Kapan terakhir kalian dengar radio? kalau saya masih Penny masih. Kalau yang saya tahu masih Penny masih. Tapi kemarin terakhir saya ikut training ada sama KPI adakan Poltak masih posisinya di Volare. Ini masih. Karena beberapa hari terakhir beberapa teman-teman yang biasa ngirimkan, saya kan pernah jadi MD ya, pernah jadi MD di Primadona. Jadi kalau beberapa orang-orang yang masih kirim lagu ke via email itu kan ada MD itu ada mailing listnya, ada itu yang dijadikan. Jadi mereka masih kirim. Jadi saya lemparkan lagi ke Fanny. Oh ya. Pindahkan lagi Fanny. Nanti konfirmasi ke MD di grup itu di email itu kasih tahu kalau aku udah bukan MD lagi di situ. Terus gimana kabarnya? Abang pernah dapat informasi radio masih radio kesusahan nyari iklan nggak sekarang? Kalau iklan sekarang agak susah. Karena Kan memang radio cuma hidupnya dari iklan kan? betul hanya dari iklan. Tapi kalau di luaran itu ada namanya divisi off air. Dulu Volare juga buat. Iya betul. Seperti itu. Nah, iklan ini dulu paham karena dulu itu yang masih mengatur itu namanya PSSNI. Nah, PSSNI dulu itu Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia. Nah, PSSN itu Ibu-ibu muda lagi ulang tahun. ya, PSSN itu yang mengatur iklan-iklan di tiap daerah. Oke. Nah, kebetulan dulu Dia yang mensuplai, betul. mendistribusikan. Volare Group itu kan radio besar. Ya kan? Di semua kabupaten. Semua kabupaten punya gitu kan. Jadi semua iklan itu otomatis Volare yang mengatur. Oh, oke. Gitu ya. Kayak seperti itu. Nah, posisi sekarang pengiklan tidak langsung mainnya ke PSSNI, tapi pengiklan bisa langsung ke radio. Nah, karena tadi sudah ada kelemahan di PSSNI. Jadi tidak ada kekuatan lagi di PSSNI. Nah, kalau dulu itu semua iklan segala macam harus diatur sama PSSNI. Nah, sekarang kalau pengiklan sekarang ada namanya agensi. Yeah. Dulu tidak ada agensi, dulu masuknya langsung ke PSSNI. PSSNI lah yang mengatur. Itu aja perbedaan. Oh iya. Kalau masalah fenomena radio tadi yang itu aku ingat ini. Sekarang ini fenomena podcast lagi naik-naik nih. Yap. Nah, jadi itu radio juga ikut. Radio juga Terpengaruh, tergerus dong. Bukan tergerus, justru beberapa radio itu mencoba untuk membuat alternatif seperti itu karena konsep podcast itu adalah konsep radio, konsep siaran. Konsep siaran. Benar. Yang digunakan dialihkan ke digital. Iya. Konsepnya sama kok, ngobrol. Betul. Kayak kita seperti ini. Ya betul, ngobrol itu. Makanya kita Boleh besok, nggak kita besok bilang buat jadi podcast gila aja besok. kan dia lagi Iya, jadi podcast Gali Ilham Aryo, ya kan? Podcast gila namanya. Gali. Boleh. Oke. Oh, jadi dah. Jadi gitu kan. Kita Oke. boleh membicarakan apa saja ya. Boleh, namanya podcast gila kan? Langsung jadi ya. Bener. Ternyata dia sudah memikirkannya. Karena ini gara-gara ngomong podcast kan, saya juga kan ketika Pak Eja juga memanasi saya untuk Iya. ikut bang buat bang gitu kan. Saya banyak orang yang saya panasi loh. Gini-gini ya. Oke. jadi gini Pak Gali, akhirnya saya kan ngeliat dulu kan dengan siapa radio segala macam, ternyata yang sendiri itu kan itu nggak banyak Pak Am. Iya. Yang fighting untuk ya di anchornya yang sendiri itu jarang, tapi yang lebih banyak pendengarnya ternyata tuh yang kayak keroyokan, yang rame-rame itu gitu kan. Makanya kepikiran, wah pas kemarin juga itu kan, oh ini anak-anak penyiar bisa langsung kita keroyok aja gitu kan, karena yang tadi yang di podcast sendiri penyiar semuanya. Iya. Kayak gitu. Fenomena ini memang fenomena podcast yang lagi booming karena ada layanan Spotify dan lain-lain. Iya, memberikan efek yang bagus sih buat mereka-mereka yang punya bahan banyak untuk berbicara dan itu aneh-aneh. Ya, bahannya bisa kita buat lah, bisa kita persiapkan kan. Kadang kalau kita di radio kan terbatas oleh etika ya, aturan-aturan cara bicara, beberapa kata-kata yang boleh. Tapi di podcast bebas. Kita bisa nyebut anjing, babi, segala macam. Bangsat lu. Bisa kan? Iya, bisa. Betul. Karena podcast sendiri kan tidak ada badan pengawas sebenarnya. Kalau radio kan masih ada KPI. Kan seperti itu gitu kan. Lama-kelamaan akan diawasi oleh Komisi Penyiaran nggak ya? Apa? Mestinya begitu kan ya? Harusnya. Sebenarnya masuknya tadi ya ke ITE gitu kan. Undang-undang ITE yang akan mengaturnya. Harus sesuai dengan Undang-Undang ITE kan. Betul, gitu kan. Sopan santun segala macam. Iya sih. Kayak gitu. Itu balik lagi ke
kita sih secara personal. Iya, tapi tadi kalau bicara tentang sukanya orang mau dengar kayak gimana, tadi kan suka yang aneh-aneh, suka yang nyeleneh, kan kayak gitu. Kalau saya bilang radio itu hidup segan mati hampir gimana? Mati hampir atau memang udah hampir udah banyak yang mati? Ya kalau Norwegia itu di tahun 2017 saya baca CNN. Ya. Dia menutup radio FM-nya secara keseluruhan dan pindah ke radio digital. Ya. Yang berbasis internet. Betul. Salah satunya podcast dan sebagainya. Dan itu juga dipelajari oleh Swiss dan Inggris dan sebagainya. Ya. Tapi saya nggak tahu itu di tahun 2017 dulu itu saya nggak tahu perkembangannya lagi Betul. gimana. Mungkin aku rasa kalau radio itu seperti apa ya? Radio itu rasa nggak akan pernah mati, tapi akan beradaptasi. Iya, beradaptasi. Mungkin secara radio FM-nya misal. Iya, Ya. kayak khusus dulu AM. Betul, selesai beralih ke FM. Mungkin FM pada saat sekarang FM akan berpindah ke frekuensi yang lain untuk apapun. Iya. Tadi digital. Sekarang Akan digital. Oh, berarti Jadi- radio akan menghadirkan ini radio yang cepat berevolusi. Mau nggak mau ya. Iya, harus. iya kan? Dia akan terhindar dari disrupsi Teknologi revolusi yang teknologi 4.0 ini dong. Kalau ngelihat di beberapa, bahkan radio sekarang udah masuk YouTube, BBC Ya, dan lain-lainnya, mereka udah punya channel sendiri, udah ada konten sendiri, tapi dengan format radio. Dengan format Betul. radio. Dengan format radio, masih menggunakan nama radio, tapi ada visualnya juga di YouTube dan ada. Iya. Dan mereka dengan view ruang Iya, siaran Betul. radio kan. Karena sebagai gambar gini loh kawan-kawan juga yang mungkin lagi sedang mencari ilham nih. Di luar itu pun sebenarnya sama dengan di Indonesia gitu kan. Mengalami hal yang sama Mengalami sebenarnya. sama sebenarnya posisinya. Tadi kenapa luar itu sekarang lebih mempersiapkan diri karena sudah digital tadi. Kalau satu frekuensi hanya satu radio, Iya. tapi kalau digital satu frekuensi itu bisa buat satu channel itu bisa buat beberapa radio. Itu kelebihan Iya. dari digital. Nah, sekarang kan kita masih belum keluar aturan itu tuh belum keluar. Nah, ini yang jadi permasalahan juga gitu kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. mati apa tidaknya sekarang tinggal tergantung pemilik radio. Kalau dia pebisnis, Yap. pasti mati. Oke. Oh ya. Kalau dia penghobi, Pasti akan tetap hidup. tetap jalan. Saya Itu rasa aja begini bedanya. memang akhirnya radio FM dipaksa memang untuk pindah ke digital yang berbasis internet, bukan berbasis gelombang FM lagi kan. Iya. Dan dia harus bisa mengemasnya agar dia bisa menjadi hal yang lebih menarik ketimbang podcaster yang kalau kita ini kan podcaster yang dengan alat yang tidak profesional saya pikir. ya. Iya kan? Betul. Nah, dia akan lebih hobi dicampur dengan naluri bisnisnya, Ya. itu akan jadi lebih baik daripada podcaster yang ada misalnya. Iya. Makanya kayak podcaster kan, ya saya ketawa-tawa aja kan, saya berapa hari ya, baru 6 hari ya, baru seminggu lah, Iya, iya. baru seminggu buat Nge-share. siaran gitu kan, rupanya ada yang dengar juga gitu loh. Iya dong. Ada yang dengar juga. Sebenarnya, Mas, ini kan global ya. Iya. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa kita lebih mencari pendengar di luar dari lingkarannya kita daripada. Betul. Dan saya juga gini paham, jadi ternyata juga kayak podcast tidak hanya dengar wilayah Pontianak kan, posisinya kan. Jadi ternyata bisa luar negeri pun. Iya. Akhirnya karena tadi jaringan Kan ada yang dari Amerika, podcast Spotify, segala macam. iya betul, ada Jepang segala macam kayak gitu. Kalau ini yang menjadi hal yang sangat menarik gitu kalau bicara tentang perkembangan radio gitu kan. Tadi makanya kalau sekarang ini tinggal kreatif dan tidak kreatifnya kawan-kawan di radio. Ya. Kan seperti itu. Radio tuh mau nggak mau memang dia berbisnis dan harus ada sesuatu yang menghidupinya. Maksud saya begini, iklan itu adalah mungkin bukan satu-satunya untuk menghidupi dunia penyiaran. Betul. Tapi itu adalah hal yang utama saya pikir. Artinya dengan banyaknya sosial media saat ini, radio tidak lagi bersaing antar radio dan radio atau antar radio dengan koran-koran apa segala macam. Bukan itu lagi persaingan mereka. Betul. Pesaing mereka adalah selebgram misalnya. Bisa jadi. Ya kan? Karena radio itu lebih banyak berharap walaupun ada iklan nasional yang sifatnya dari pusat kan. Ya. Tapi ada yang paling utama radio daerah mendapatkan iklan dari daerahnya sendiri.
aku setuju itu. Soalnya Sementara pengiklan sekarang sudah berpindah dari yang mestinya misalnya rumah makan apa segala macam iklannya di radio lebih efektif, kesannya seperti itu. Lebih murah, lebih efektif dan lebih terukur. berarti tugas berat bukan cuma radio ya, apapun itu, instansi apapun itu membuat brand image-nya. Membuat brand image-nya jadi supaya orang akhirnya pengiklan atau apapun masuk ke untuk bekerja sama. Dulu mungkin di awal-awal dulu orang yang boleh berbicara menggunakan frekuensi atau apapun itu terbatas kan, hanya punya radio yang memang benar-benar direkrut, tidak bisa semua orang. Sekarang semua orang bebas berbicara di sosial media. Semua orang punya punya hak yang sama untuk ngobrol apapun di sosial media. Exactly. Podcast sekarang bebas gila-gilaan. Siapa yang mau ngomong punya alat rekam, tinggal rekam ngomong. Walaupun itu mungkin beberapa informasi tidak valid, kita di radio tidak boleh menginformasikan yang tanpa konfirmasi. Harus ada konfirmasi resmi, harus berimbang, baru ngomong. Betul. Kalau sekarang kan isu hoax lebih banyak beredar, radio itu tantangan buat langsung beropini bahwa ini begini. Kalau kita di radio tidak boleh menginformasikan hal seperti itu. Tidak boleh beropini yang menggiring tidak sesuai dengan faktanya. Nggak boleh. Yang disampaikan itu harus fakta. Kalau di sini kan kita bebas beropini dan ternyata orang banyak yang suka dengan opini-opini yang belum jelas. Banyak suka, betul. Itulah sudah lumrah bahwa masyarakat itu suka dengan yang opini yang tadi nyeleneh apa segala macam gitu kan. Kalau fans kita banyak ya. Oh banyak. Tepuk tangan. Kita tuh ada penonton bayarannya di sini. Jadi kalau kita lagi ngobrol seru, gitu. Nah, itu. Tadi ya, jadi kalau tadi kalau kita bicara radio dari tahun ke tahun itu, dari saya Pak Galih gitu menyebutkan, terlihat tuh begitu jauhnya gitu kan. Cara istilahnya melepas dari satu penyiar ke penyiar aja itu kan sudah berbeda. Saya dulu ingat gitu kan, saya juga selain penyiar kan saya juga produksi dulu. Produksi untuk cat-cat apa segala macam, rekaman iklan apa segala macam itu kan. Dulu masih pakai piringan besar. Oh, sempat mengalami ya? Oh, saya mengalami gitu kan, piringan besar pita itu kayak memang yang pita manual zaman dulu ya. Jadi kalau udah rekaman selesai itu nanti diganti lagi kayak gitu. Jadi pitanya itu bisa dihapus, bisa didaur ulang. Pitanya itu sudah itu. Jadi kalau udah rekaman itu, kalau misalnya dihapus harus memang udah harus yakin itu sudah aman. Kalau masih belum itu bisa waduh ulang lagi dari awal. Harapannya radio masih akan tetap bisa hidup nggak? Masih lah. Masih. Kenapa emang? Apa? Kenapa emang? Pertama, kan udah nggak kerja di radio. Apa? Oh iya, tapi jujur gak sih pertanyaan untuk ini ya? Rindu gak sih siaran? Rindu banget. Oh rindu. Makanya kita buat hal-hal yang kayak gini kan? Iya, karena kita pengen berbicara dan didengar. Kita punya hobi, kita punya passion yang sama kan? Betul. Kalau saya rindu, karena kenapa gini kan? Ada suatu hal yang, aduh kayaknya penyiar sekarang ini ada sesuatu yang kurang gitu loh. Nah, gitu. Yang harus ngangkat sesuatu, pertama radionya sendiri, dianya sendiri kayak gitu kan. Kalau sekarang itu radio itu hanya sekedar tugasnya aja, menyampaikan informasi udah enough cukup. Tapi untuk suatu nge-brand itu, nah itu yang enggak. Kalau aku sedikit gini ya, kalau penyiar radio sekarang sebenarnya justru adalah sebaiknya ya dibutuhkan penyiar-penyiar dengan wawasan yang luar biasa, wawasan yang di-upgrade terus, karena nggak enak ya rasanya kalau penyiar radio itu hanya sebagai MP3 player. Iya, sama ini harus punya wawasan dong ya. Salah mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Iya. Saya mendengar setelah saya, dan itu kenapa saya tidak mendengar radio kembali kan? Karena beberapa saya lihat radio sekarang tidak menjaga kualitas penyiarnya. Iya, itu tadi yang kayak tidak ada kalau kita di Polari, bukannya muji Polari ya, tapi di zaman itu ada yang ngawasi terus tuh. Bahkan kita siaran itu ada evaluasinya. Kok tadi salah di bagian ini, kok nyebutnya ini. Bahkan pernah aku dengar di radio lain. Saya pernah dengar di radio lain. Satu band, itu salah. Padahal kita radio basic musik tuh harus kan. Misalnya 311 311 Muse yang harusnya sebut Muse jadi Muse. Dan yang bang ini parah sekali yang konyol kan. Ini yang paling konyol yang paling konyol menurut Amir. Saya dengar satu radio, sebut saja itu, saya singkat saja ya. Inisialnya Pro 2. Enggak dong. Inisial.
ada penyiarnya yang saya tahu itu maksudnya otodidak. Terus enggak? Ortodok. Oke. Oh, jadi ini diketahui secara ortodok ya? Ortodok. Oh, maksudnya otodidak. Nah, kalau itu Isoma. Kalau kayak saya dulu gitu kan, kalau saya kebetulan ya basicnya pernah juga bersiaran di luar sini soalnya aku lagi masuk gitu kan. Jadi memang saya itu diawali sama kawan-kawan di akhir saya juga sama-sama di timnya sangkatan saya itu ada namanya scriptwriter. Nah itulah fungsinya untuk istilahnya memandu mengguide si penyiar. Bang, kayaknya radio Pontianak nih bang, kurang bercanda bang. Oh iya. Coba kalau kita, saya beberapa waktu terakhir nih, saya jadi seneng dengar misalnya, jadi tiba-tiba suka radio Malaysia, radio Kuala Lumpur, Hot FM, Hot FM, terus Era FM. Lagu-lagu ini kan? Lagu-lagunya Lagu-lagu dia Melayu segala macam. Enggak sih dia apa ya bahasanya bahasa Malaysia. Misalnya dia nge-rap apa segala macam itu kan. Mereka lagi banyak suka rap gitu kayaknya dia. Soalnya lagunya rap. Paham gitu kan. Jadi sebagai informasi dulu gitu kan, kami itu pertama siaran itu adalah siaran yang turunnya itu sore ya, jam sore itu. Penyiar nggak bisa langsung ke pagi, ke malam nggak bisa. Tantangannya itu sore, itu acara lawak. Namanya Kolar itu Katulistiwa 4 dulu. Jadi jam 4 sampai jam 5, 1 jam itu kayak stand up. Acaranya itu. Jadi Kolar itu dulu punya. Jadi pokoknya kita mau ngomongin kenapa waktu masa saya gitu. Jadi Ane sama Ipung itu punya acara namanya Hidup Hebat Cara Ipung dan Ilham. Jadi lagi kita di acara Hidup Hebat Cara Ipung dan Ilham. Haci gitu. Cara berhenti ngerokok. Oh, bisa sekarang kita mau bahas cara berhenti ngerokok setengah jam karena acara itu. Karena kita heboh berdua. Mungkin karena dianggap tidak sesuai dengan karakternya Radio Volare. Iya, kalau sekitar 8 episode udah selesai. Kalau ya kalian sudah berkembang gitu kan. Dulu saya istilahnya ada program saya itu yang ditunggu-tunggu orang. Namanya itu Begi. Apa ya? Besok gimana? Itu malam Sabtu. Besok tidak dengar itu. Itu bukti bahwa saya pendengar Volare sebelum saya menjadi penyiar. Itu Pak Gali, kalau angkatan pendengar radio gitu kan, itu wajib namanya mendengarkan Begi. Besok gimana? Jadi itu Jumat malam Sabtu. Jadi untuk malam minggunya orang-orang segala macam. Nah, itulah setelah jalan malam mingguan jam 10 malam orang kita bisa mendengarkan orang berkeluh kesah soal percintaan dan pekerjaannya lewat Rhythm of the Night. Itu. Aku bersiaran dan penyiar paling favorit saya adalah almarhum Bang Indra. Dulu aku di Volare itu ada siaran khusus laki-laki juga, Men Territory. Itu bahas yang soal laki-laki. Kemudian Rhythm of the Night, aku juga pernah siaran di Rhythm of the Night. Program yang aku pegang cukup lama itu Volare Rock. Kemudian ada melanjutkan program itu Mars and Venus. Mars and Venus. Volare Rock berarti warisan Sisi ya. Amplitudo. Secara program sendiri aku tidak punya program sendiri sih. Hanya melanjutkan program lama yang udah ada kayaknya ya melanjutkan program lama sih. Ya. Kalau saya ada beberapa program saya bawakan dulu. Jadi diantaranya kayak Volare Sport dulu. Saya bawakan pagi segala macam. Makanya seneng kalau kita dengar kayak radio-radio di Jakarta. Kebetulan mereka selain bersiaran radio, mereka juga di TV kan. Nah, terus jadi kita dengernya juga enak. Mereka yang heboh, mereka yang bebas mau berkreasi apa saja, walaupun dengan batasan-batasan tetap nggak kayak kita di YouTube ataupun di podcast. Tapi kita tetap asik dengernya, beda kayak kita di Pontianak dan di daerah gitu. Ya, karena tadi paham juga Pak Am kurang lebih ya sama sih gitu kan. Ada permasalahan juga di manajemen misalnya kan gitu kan. Waktu ingin kita bebas segala macam ada keterbatasan gitu ya. Itu menjadi hal suatu permasalahan juga gitu kan. Nah,
pengalaman itulah yang akhirnya saya bawa tuh ke Vista. Waktu saya di Vista ya berisi semua orang-orang yang kreatif waktu itu. Jadi saya kasih kebebasan untuk mereka buat program, tapi ada suatu program yang wajib sesuai dengan identitas Vista. Kayak gitu. Tetap harus dibuat untuk standar itunya. Iya, karena standar dari KPI kan aturan segala macam, dia punya standar seperti itu. Nah memang ternyata kalau kita secara kreatif, kawan-kawan bebaskan segala macam hal gitu kan, mereka tuh punya masanya sendiri sebenarnya. Kemudian Vista mati abis itu? Apa? Kenapa? Kalau Vista itu kan kembali lagi manajemen, karena Vista awalnya itu kan berawal dari manajemen Telkom yang ingin punya publish ya kan, informasi tentang perkembangan teknologi. Nah, jadi itu dibuat gitu kan di bawah tapi di bawah koperasi. Jadi Telkom nggak boleh buat sendiri. Dia harus ada pihak lain gitu kan. Kalau Vector awalnya seperti itu. Tadi kalau nanya gimana Aryo segala macam untuk radio sendiri gitu kan. Nah, itu sangat membentuk karakter saya sendiri. Karena nggak ada penyiar zaman dulu itu yang dikontrak secara eksklusif hanya seorang Aryo Sabrang. Gitu ya? Iya. Gila men, Aryo Sabrang. Kayak gitu. Saya sama produk Telkomsel. Gitu ya. Oke. Nah, itu saya tuh dari awal Telkomsel hadir di Indonesia. Saya marah loh sama Telkomsel kemarin. Namanya Gara-gara pulsa. namanya Simpati Nusantara dulu. Iya, Simpati Nusantara ya. Harga masih jutaan. Satu Kartu lagi mahal-mahalnya kan. Kartu mahal-mahal. Kartu Dan mahal. sebagai terus terang itu tadi kalau cerita handphone segala macam, penyiar yang pertama kali punya handphone yang gratis itu Aryo. Biasa ya. Jadi kalau di endorse segala macam tuh Aryo gitu kan. Bebas pulsa. Kalau endorse tuh sebenarnya dari Itu sudah bekas orang-orang sebelum kamu. Saya yang bangga dengan endorsean kalian. Saya sudah mendukung. Jadi dulu makanya saya dulu adalah mengayakan orang karena dulu jual kartu itu masih harga 1 juta. Iya. Dan handphone saya itu dulu yang masih gede kayak di TV film zaman dulu yang di mobil angkat telepon. Iya. Itu saya megang itu. Iya, yang gede itu. Yang gede itu gitu. Jadi lebih gede lagi. Jadi satu kartu itu masuk. Jadi bukan SIM Ya, card. bukan SIM card yang kecil SIM card itu. yang kecil. Apalagi yang nano Satu sekarang. kartu itu masuk. Apalagi nano. Sekartu-kartu Sekartu itu masuk. Udah kebayang, Li? Model ATM ya. Nah, Iya, 97. kalau radio sih memang jadi cita-cita saya dulu. Dulu memang pengen banget jadi penyiar radio setelah memang mendengar mereka ini. Nah, jadi kita punya referensi. Berarti kita punya visi-misi yang beda nih. Ini garisnya bener nih. Kalau Bang Aryo adalah karena memang dari sekolah memang Dari sekolah. udah siaran. Kalau Iya. kau memang cita-cita. Memang Kalau aku cita-cita. bukan. Nah, kau dulu. Oh, berarti kita sesat di dalam Tersesat. radio. Jadi karena seringnya mendengar Volare, Primadona, terus Pro 2, segala macam kan. Jadi kayaknya keren banget jadi penyiar radio. Ketika dia nyebut dia pengen makan goreng pisang, ketika siaran nggak lama Goreng pisangnya pisangnya datang. Goreng pisangnya datang. Betul. Di mana-mana Ini serius. itu kan. Ini serius. Ini kejadian. Ini kejadian loh. Kejadian juga ya. Kejadian. Kita Nah, sebut durian datang dari Punggur durian. Iya. Serius ini. Betul. Kalau Ramadan itu, Yap. setiap kalau saya udah siaran itu tetap studio itu ramai. Bang, sahur jadi tahu. Betul. Iya. Sahur, jangan Nah, masih ada yang ngantar sahur. Tinggal sebut Bang. betapa hebatnya penyiar radio dulu. Kalian boleh bangga dengan Instagram kalian, menjadi selebgram. Kami bangga dulu sempat menjadi artis di radio. Berarti memang dari dulu tak karena pengen jadi penyiar. Emang pengen jadi penyiar dan akhirnya punya kesempatan itu karena sering lah kirim-kirim kartu apa segala macam. Akhirnya tapi saya waktu itu diberikan kesempatan MC dulu sama Odin. Odin tuh cukup berpengaruh dalam karir broadcast saya. Odin diberikan kesempatan MC. Akhirnya bang, saya pengen jadi penyiar radio. Udah masuk lamaran besok siaran. Siaran pertama saya adalah hari sahur pertama Idul Fitri. Dan hari itu juga baru keluar lagunya Dialova. Kau seperti nyanyian dalam hati. Jadi kalau dengar lagu Dialova saya selalu ingat momen pertama saya siaran dan momen hari pertama. Ya, nah kan kalau Ilham sendiri kan masuknya kan seperti itu. Kalau kalian masuknya gimana? Terjebak. Oh, terjebak. Oh, bisa begitu. Terjebak karena waktu itu kan tahun 2007-2008 aku ngekos ya. Ngekos kan kuliah di si Pontianak kan kuliah.
ya. Tapi udah dengar radio gitu. Waktu itu sedang dalam keadaan miskin. Tidak bisa bayar kos. Tidak bisa bayar kos ya. Bapak kos nagih-nagih terus. Punya tunggakan dan lain-lain lah, kuliah berantakan. Mencari alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan waktu itu. Jadi penghasilan tambahan dan lowongan waktu itu masih primadona. Dan aku nggak tahu sama sekali primadona itu ternyata di bawah Polari. Nggak pernah dengar kan. Jadi pakai lamaran, ikut lamaran sekitar 68 orang yang lamar. Diseleksi berapa kali tuh akhirnya lolos masuk ke berapa besar. Dan aku hampir nggak lolos karena waktu itu dianggap logat aku tuh terlalu sanggau. Oh iya kan? Jadi aku sempat dikat di off-kan dulu, ikut pelatihan aja dulu. Yang lolos tuh ada 3 orang yang lain yang siaran duluan, yang akhirnya yang satu dari Jakarta dan aku hanya boleh memantau dan mendengarkan. Jadi aku tuh dilatih sama Mang Odin untuk belajar mengubah apa sih kok dialek gitu ya, dialek gitu ya, untuk mengubah logat dulu, untuk belajar disuruh baca disuruh dituliskan, dia opening begini, coba praktekkan dulu. Disiksa dulu sama Odin ya? Datang. Saya dapat golden ticket, tapi saya tidak menyetor apa-apa loh, jangan berpikir. Aku lalu itu. Nyetor itu? Gitu. Itu cerita lain ya. Bukan, gitu. Melalui fase yang seleksi dulu. Memang benar-benar di ini nih hampir dikeluarkan karena ada satu orang yang tiba-tiba waktu itu nggak bisa melanjutkan siaran. Jadi cadangannya aku. Jadi aku masuk. Primadona dulu, abis primadona setahun kemudian baru ditarik Polar itu. Waktu ditarik Polar juga awalnya bukan siaran di satu program, tapi siaran sindikasi. Kita ada siaran antara relay Radio Polaris sama Radio Primadona di satu frekuensi yang sama, itu betul. Satu siaran itu. Oh iya. Siaran sindikasi namanya. Aku lupa program Marcel Tenus kalau nggak salah itu. Jadi jam 3:30 sore sampai jam 4 sama Cynthia Ranjani. Dia. Itu awal mulanya tuh. Jadi awalnya gembleng dan di awalnya sempat ditolak gara-gara. Tahun berapa keluar akhirnya? 2014 itu sempat keluar karena aku harus ke Jakarta kan. Jakarta, kemudian balik lagi. Barang Why Rejected. Sama band. Kemudian balik lagi ke Pontianak, ditawarkan lagi sama Jaka. Sama Bang Jaka. Bang Jaka tuh ngasih kesempatan aku untuk siaran lagi, tapi itu pun enggak bertahan dengan lama. Enggak bertahan dengan lama karena waktu itu saya keluarnya waktu itu karena memang terlalu banyak job of air. Sama. Pada akhirnya kita akhirnya nggak susah buat ngebagi kan. Aku dipanggil Pak Richard. Iya. Sempat sama Marom ya? Sama Pak Richard dikasih surat peringatan. Pak Richard Stockhorst. Ya kita milih offline lah. Dikasih kalau milih dimarah-marah dia waktu itu. Marah-marah sama Pak Richard dan akhirnya aku ya udah Pak, aku milih off air. Kalau gaji off air kali gaji sama lebih besar daripada gaji 1 bulan. Kalau kawan kayak gitu ya. Kalau dulu ya kalau beda sama saya nih gitu kan. Kalau saya dulu itu memang Volare itu identik dengan Aryo, sama seperti itu dulu. Jadi kalau saya itu sampai saya nggak ditawarin, lu pilih off air, istilahnya mau tetap siaran apa keluar kayak gitu kan. Saya nggak tahu gitu, tapi malah siaran ada jadwal siaran lah, offer lah, sampai kayak gitu. Kalau saya sampai kayak gitu. Ya kan kita diberi alternatif itu akhirnya nggak enak bang. Beda level. Saya sempat kayak gitu. Karena tadi posisi saya dulu di Volare itu memang saya itu penunggu Volare. Termasuk juga diantaranya perantau sih ya, kan perantau gitu kan, jadi setiap pagi segala macam gitu kan, yang nyalakan stasiun segala macam jadi istilahnya bekawan sama penghuni segala macam itu udah bekawan kayak gitu. Itu terkenal betul gitu. Aku sering tidur di Volare di Radio Primadona dan Volare itu karena kos aku tuh dulu batasnya jam 10, sedangkan siaran sampai jam 12. Iya, tidur di situ dan ya itulah. Nanti kita buat podcast yang khusus bahas. Iya, boleh. Jadi karena itu gitu kan. Jadi saya itu istilahnya apa ya, dibilang kan gaji terbesar Volare itu Aryo. Saat itu. Karena dia menguasai. Karena ngasih Volare dulu gitu kan. Jadi kalau emang identik sama dia sih. Jadi dari pagi sampai malam segala macam. Jadi kalau penyiar yang nggak bisa segala macam itu pasti ngontek ke saya duluan. Karena yang paling standby. Yang standby itu saya gitu. Jadi saya pernah misalnya
satu hari itu siaran itu mau sekitar 10 jam. Siaran. Aryo Sabrang, Bernard Tampu Bolon. Bener Sembiring. Bernard Sembiring, Bernard Tampu Bolon. Siapa lagi ya? Kalau Sisi masih, Sisi. itu Bang Nopel pun ada, Bang Indra, Bang Asdi, lalu ada Bang Dani, Bang Odi. Bang Odi iya ketemu. Nah, dulu tuh saya tuh kayak Bang Dani, Bang Odi sama saya itu sama Bang Indra. Nah itu ada punya program yang sebenarnya kalau dibawa sekarang tuh masih bisa. Jadi kami itu punya program tentang cerita-cerita isu-isu politik, tapi dikemas dengan saya jadi orang Jawa, Bang Daninya tuh jadi orang Sunda, Bang Indra Cina, Bang Odi orang Sanggau. Jadi sandiwara radio. Iya, jadi ada di Volari beberapa waktu ada juga gitu kan. Saya pernah jadi orang waktu itu ada buat. Saya pernah jadi orang bodoh-bodoh apa ya? Jadi apa ya? Aku udah pernah ikut ya gitu. Jadi saya pun akhirnya dulu saya sebelum Suket tampil secara visual jadi orang bodoh-bodoh, saya udah tampil secara audio di radio sebagai orang bodoh-bodoh. Saya tahun 9 saya tahun 9 berapa itu lebih, kalau itu kan saya lebih gila dari Kamelonte pernah. Rambut warna-warni, saya turun ke pasar, saya pakai jas, pakai dasi gede segala macem, saya bagi-bagi hadiah di tengah pasar pagi-pagi. Saya lebih gila dari Kamelonte udah pernah. Kita udah pernah di masa-masa itu ya semua ya. Udah pernah. Oh, saya udah pernah ini, udah pernah itu. Luar biasa. Kita jadi bernostalgia soal kita bersiaran radio pada masa-masa itu ya, dari yang lebih lama daripada kita, kemudian turun ke Gali juga. Akhirnya kita berada di dunia yang sama dan mudah-mudahan radio masih tetap bisa bertahan. Dan mudah-mudahan masih banyak yang dengar, karena kalau kalah sama podcast, kalah sama YouTube, radio konvensional udah nggak ada yang modern. Iya. Jadi kalau memang ada satu stasiun radio yang ingin naik nama radionya, hubungi kami bertiga. Iya, kita siap untuk memberikan program-program siap. Anda. Semoga radio bisa buat kita main. Saya juga ngucapin terima kasih buat Side Doors yang udah numpangin kita buat rekaman ini. Mudah-mudahan Side Doors juga makin rame itu. Kopinya enak, kopi susu Pak Muda. Dan Pak Muda pasti bangga karena namanya diabadikan di kopi susu. Dan ada suara ibu-ibu muda yang lagi acara ulang tahun sepertinya. Mudah-mudahan kita diajak makan-makan. Lupa tadi nanya, itu cewek yang tadi depan, Ilmi, itu pernah jadi pendengar radio bulanan di Volare. Itu apa sih namanya? Listener of the month. Listener of the month. Berarti dia kenal dong sama kita. Berarti dia pernah dengar suara-suara kita ya. Kok kalau jadi kenal juga kok tadi nggak menyapa? Tadi aku mau nyapa karena kita lagi ngobrol. Oke. Oh my god. Dia pasti bilang itu Bang Gali, itu Bang Gali. Itu Bang Gali loh, itu Bang Aryo. Oh, itu Bang Ilham loh. Oke. Itu apa ya? Tapi kalau sekarang gitu kan, yang ketemu saya segala macam, Om, kawan mama ya ada. Anda terima sajalah. Kita sudah selesai. Itu sudah gitu kan. Oke, saya Hamkur